masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Saudara, sebelum kita beraktivitas, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan telah tersedia hari ini bagi kita. Kita tinggal meraihnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita apa dan bagaimana kita harus bertindak ketika ada tantangan, kesulitan, masalah yang kita jumpai di hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan semangat dan kekuatan yang baru. Setelah Engkau menjaga, menyertai dan mengaruniakan tidur yang baik di sepanjang malam yang telah berlalu. Terpujilah Engkau, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu, dan singkapkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 ini harus dibaca sampai pada ayatnya yang ke-32. Terlalu panjang, ya kan? Tapi saya akan baca saja di ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ayat 16 begitu luar biasa dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Nah saudara, kehidupan kekristenan bukanlah sebuah permainan, melainkan suatu medan pertempuran. Oleh karena itu orang percaya tidak boleh main-main dengan keyakinan imannya. Di hari-hari ini ada banyak orang percaya yang mempermainkan imannya kepada Kristus demi mendapatkan jodoh, demi bisnisnya supaya lancar, demi karir yang menanjak, demi mendapatkan sebuah jabatan. Tidak sedikit orang rela menanggalkan predikat sebagai orang percaya. Mereka memilih mundur dari Tuhan atau tetap menjalani hidup kekristenannya, tapi tidak lebih dari sekedar kulit luarnya. Mereka digambarkan seperti seorang prajurit yang sudah kalah sebelum berperang. Peperangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya bukanlah peperangan secara fisik, saudara. Bukan peperangan secara daging, melainkan peperangan secara roh. Itu boleh saudara baca di Efesus pasal 6 ayat 12. Karena itu perlu sekali bagi kita untuk memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani. Salah satu senjata rohani adalah pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 17. Senjata yang maha dahsyat kuasanya, itulah firman Tuhan. Saudara, jika kita ingin menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan sebagai senjata dalam
peperangan, maka kita sendiri pun harus, sekali lagi, harus mempunyai keyakinan yang kokoh terhadapnya. Jika tidak, musuh pasti akan menertawakan kita. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan. Dikatakan di Roma pasal 1, 16, 17 tadi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, punya keyakinan kokoh dalam Injil berarti berpegang teguh pada Injil dan hidup di dalamnya. Amin. Inilah yang kita perlukan di masa-masa seperti sekarang ini. Jika kita yakin akan Injil dan kuasanya, iman kita tidak akan tergoncang sekalipun dunia bergoncang. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu sebabnya Roma pasal 15 ayatnya yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, saya ingat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 ini, ya, yang membuat saya kemudian dengan mantap mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan percaya sepenuhnya kepada Injil, ya. Karena dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 itu, yang saya simpulkan dalam satu kalimat pendek, Injil adalah kekuatan dan kebenaran Allah yang menyelamatkan. Saudara, jadi setelah saya membaca Roma pasal 1, 16 dan 17 itu, tidak ada lagi keraguan di dalam diri saya, di dalam pikiran saya tentang Alkitab. Sebab kami di Islam itu diajarkan, ya bukan hanya diajarkan, tapi juga harus beriman kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Itu ada di dalam rukun iman yang ketiga. Ini juga salah satu alasan kenapa saya harus membaca Injil, ya, karena sebelumnya saya semacam tidak berani membaca Injil. Nah, saudara, di dalam rukun iman yang ketiga di dalam Islam, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Hanya saja kami tidak dianjurkan untuk membacanya. Jadi hanya percaya tapi tidak dianjurkan untuk membaca. Sehingga kami juga tidak akan pernah membaca Alkitab. Ya, karena memang tidak dianjurkan. Ya, bagi kami membaca Al-Quran itu sudah lebih daripada cukup. Karena yang menurut iman saya yang lama, Al-Quran itu adalah penyempurnaan dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Nah, setelah saya jadi Kristen, waduh, saya meragukan hal itu. Ya, kenapa? Karena saya sudah membaca Alkitab, ya kan? Dalam Alkitab itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, saudara ya, jadi walaupun saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu kemudian saya kumpulkan keberanian untuk membaca Alkitab dengan beberapa alasan, ya, kalau saudara lihat video kesaksian saya. Nah,
waktu saya membaca, walaupun saya sudah menemukan hidayah, ya kan? Hidayahnya itu di Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya juga sudah membaca di dalam Kisah Rasul pasal 4:12, tidak ada nama lain yang diberikan selain nama Yesus, yang oleh nama itu kita diselamatkan. Tapi tidak serta-merta kemudian meninggalkan iman Islam, ya, dan menerima Yesus, iman yang baru. Tidak serta-merta. Kenapa? Karena ada gejolak, pertentangan, peperangan antara hati dan pikiran. Hati saya sudah bulat, ya, dari hati ada suara yang mendorong ini kebenaran, ini kebenaran, ya. Tetapi pikiran saya karena sejak kecil diajarkan bahwa Alkitab ini palsu, ya kan? Kami tidak dianjurkan untuk membaca Alkitab dengan dalil, ya kan? Dengan dalih, ya. Alkitab itu palsu. Itu dia, ya. Tapi saya diajarkan seperti itu oleh guru-guru itu, ya. Tapi guru-guru itu tidak pernah memberitahu mana yang asli. Iya. Dia tidak pernah menunjukkan yang asli. Dan kalau dikejar di bagian mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, siapa yang berani memalsukan, pasti ngeles, ya. Nggak ada jawaban, ya. Nah, jadi kami tidak dianjurkan untuk membaca. Saya percaya kalau dianjurkan membaca Alkitab, banyak yang murtad, saya jamin itu, ya. Nah, saya itu baru bulat hati saya dan pikiran saya, ya, jadi antara hati dan pikiran itu menyatu, ya, menjadi satu, ya, dan yakin seyakin-yakinnya ketika membaca Roma pasal 1, 16 dan 17 ini. Seperti Rasul Paulus, ya, yang memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi dikatakan bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, saudara, padahal saya tahu, ya, di dalam Quran surat Yunus, ya, surat yang ke-10 Yunus ayat 94 mengatakan, "Jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu," maka di sana dikatakan begini, "Tanyakanlah kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu." Nah, pertanyaan, siapakah mereka yang dimaksud yang membaca kitab sebelum Quran ada? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Yahudi dan Nasrani. Kitab apa yang mereka baca? Tentu Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi, halo. Kalau ada yang bertanya begini, jika Allah itu punya anak, siapa bidannya? Nah, tanyakanlah kepada orang Kristen. Sebab orang Kristen yang punya konsep Allah punya anak, iya kan? Anak Allah, Yesus namanya. Nah, nanti orang Kristen akan jawab bahwa itu bukan anak biologis, ya, bukan anak secara biologis, tetapi anak dalam pengertian metafora. Sebab tidak semua anak itu adalah hasil biologis, ya kan? Sebab ada anak Jakarta. Nah, kalau Jakarta beranak, siapa bidannya? Ada anak Medan. Kalau Medan beranak, siapa bidannya? Ada anak Betawi. Kalau Betawi beranak, siapa bidannya? Ada anak tangga, anak kunci, anak buah, dan seterusnya, ya kan? Jadi kalau ada yang kalian ragukan tentang sesuatu yang turun dari langit, ya,
tanyakan kepada orang Kristen. Ya. Sebab begitulah perintah di dalam Quran surat Yunus 94. Nah, karena itu kita yang memiliki Alkitab, yang memiliki Injil, mari kita baca. Amin. Sebab kalau mereka bertanya kepada kita, kita bisa menjawabnya. Kalau saudara tidak baca, nanti mereka kan disuruh bertanya kepada kita. Nah, kita jawab apa kalau kita tidak tahu, kita tidak pernah baca. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari seperti Rasul Paulus, kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya kita berpegang teguh pada Injil dan hidup berpadanan dengan Injil itu. Jangan hanya saudara baca, saudara diskusikan, apalagi saudara hafal. Ya, Alkitab bukan bagaimana menghafalnya, tetapi bagaimana melakukannya. Karena RT 6 itu, RT 06, mereka hafal kitab sucinya. Itu mereka bangga. Ya. Mereka bilang ini kitab yang dari Allah. Ya, dan kami menghafalnya. Ada orang umur 6-7 tahun udah hafal 30 juz. Ada, saudara. Nah, bagi kita bukan bagaimana menghafal, bukan bagaimana membicarakan, mendiskusikan, tapi bagaimana kita membaca dan melakukan atau hidup berpadanan dengan Injil itu. Jangan seperti RT 06. Ya, mereka hafal. Ya kan? Itu bagus. Kalau kita hafal ya bagus. Ya. Saya yakin banyak juga orang Kristen ya yang di Arab sana, yang di dunia Arab, yang orang Kristen yang berbahasa Arab pasti menghafal ya Alkitab. Sebab kalau dihafal pakai bahasa Arab itu lebih mudah, ya kan? Daripada kita menghafal pakai bahasa Indonesia. Tetapi itu tidak begitu penting kalau kita tidak hidup berpadanan dengan Injil. Itu yang paling penting. Ya. Kalau RT 06 dia hafal. Tapi apakah dia melakukannya? Ya kan? Karena itu mari kita membaca Injil, ya. Kita percaya, kita berpegang teguh pada Injil, ya. Kita hidup di dalamnya. Ya. Dan inilah yang akan memberikan kemenangan bagi kita di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Biarlah kita makin mencintai Alkitab, ya kan? Kita rajin membacanya dan kita rajin juga melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami diajarkan untuk percaya, memiliki keyakinan yang kokoh pada Injil. Kami berpegang teguh pada Injil dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sahabat Galilea, mereka yang senantiasa mengikuti tayangan ini. Tuhan kenal setiap mereka, Tuhan mengerti kebutuhan mereka. Tuhan menjawab doa-doa mereka, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus, setiap kami mengalami pemulihan. Ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Masa depan kami adalah masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati kami semua di hari ini dalam tugas dan kerja. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang memerintah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, di
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada